tiba di segmen akhir dua sisi Bang Daniel. Ini kita tahu nih Bang Daniel baru 3 hari nih jadi Wakabadan. Tapi ada tuntutan dari Bu Oom, tolong bisa nggak Pak bantu perpendek waktu tunggu. Dari Mas Farid, bisa nggak kuota haji khusus ditambah. Tadi juga ada inisiatif untuk berdiplomasi ke negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai. Banyak loh PR-nya nih, gimana? Iya, itu PR-nya semuanya adalah justru harapan kami untuk kami selesaikan, dan itu yang sedang kami belanja masalah hari ini. Jadi masalah-masalah itu kami belanja, kemudian tentu nanti di masa transisi ini itu juga yang menjadi atensi kami dengan Direktorat Jenderal Haji, ya, supaya kemudian pada tahun berikutnya ini bisa kita dorong untuk direalisasikan. Nah, tadi kan beberapa usulan itu kan bagus. Pak Marwan Dasopang itu orang yang berpengalaman sekali di Komisi 8 apalagi terkait dengan perhajian ini. Diplomasi dengan negara-negara yang tidak memaksimalkan kuotanya itu bisa dilakukan. Dan alhamdulillah ini tadi saya sebutkan Presiden, bahkan Pak Prabowo menyebutkan secara langsung, sempat kita, Pak, kalau kita badan misalnya, maka kita kan butuh komunikasi dengan pihak Arab Saudi. Maka Pak Prabowo sempat sebutkan beliau akan turun langsung untuk melakukan komunikasi, melakukan diplomasi, apalagi ini untuk kepentingan umat. Jadi yang jelas ini jadi atensi Pak Prabowo. Nah, terkait diplomasi ini kan penting, apalagi gini ya, Indonesia negara demokrasi butuh proses regulasi. Iya, Jadi untuk Pak undang-undang juga Marwan harus tadi butuh sudah waktu. sebutkan butuh proses, Oke. dan itu hal yang wajar dan kita mahfum. Tapi Arab Saudi kan tidak begitu. Mereka negara Kerajaan, monarki iya. yang Bisa kemudian memutuskan sewaktu-waktu bisa kapan berubah. pun bisa Ya. berubah. Nah, itu tantangan kita. Nah, tadi saya diskusi dengan Bang Mas Ahmad, Bang Faris, banyak hal kesulitan itu yang kemudian tidak terkomunikasikan kepada publik. Nah, saya bersepakat, maka pengelolaan haji ke depan itu harus memastikan ada mutual understanding antara pembuat kebijakan, penyelenggara dengan user, dalam hal ini adalah jamaah haji, supaya kita tahu apa kesulitannya. Kadang-kadang kan jamaah tidak tahu kesulitan yang dihadapi para penyelenggara. Nah, ini ada penyelenggara di sini juga nih, ada. Ya, Bang Daniel. Holder. Ini kan kaitannya banyak tentang teknis ya. Ya. Jadi kalau diatur dalam undang, penyelenggara adalah pemerintah dan masyarakat yang mendapatkan izin. Nah, kalau di Kementerian Agama aja Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, tapi yang di sini yang diatur haji saja. Karena umroh juga relate dan jumlahnya umroh lebih banyak. Diatur juga umroh. Kalau orang biasanya setelah umroh, ya dia langsung berkeinginan untuk daftar haji. Hajinya diatur, umrohnya tidak. Nah, sedangkan permasalahan umroh juga banyak. Mau lapor ke siapa umroh ini? Terus yang tetap kedua, di kementerian atau BPH tetap di gitu kementerian atau ke Bang Daniel. Jangan-jangan salah nanti lapor umroh ke Bang Daniel. Terus kewenangan badan yang sekarang ini kira-kira sampai di mana? Apakah berhak mengintervensi ataukah tahapannya masih belajar ke Kementerian Haji dan Umroh begitu? Katanya ya, masih transisi ya Bang ya? Ini masyarakat juga perlu mengetahui supaya masyarakat dan kami sebagai asosiasi tidak salah alamat begitu. Iya, pelaksanaan haji tahun 2025 nanti atau 1446 itu masih dilaksanakan oleh direktorat. Tentu tadi disampaikan Pak Marwan, tentu atas koordinasi dengan badan. Kenapa? Karena kan ini sudah berlangsung ya, persiapannya sudah berlangsung. Kalau kemudian tiba-tiba ada perubahan wewenang atau take over gitu tiba-tiba begitu, pasti ada sedikit banyak pasti terganggu. Nah, oleh sebab itulah badan paham betul masa transisi ini dipastikan harus smooth prosesnya, lebih baik. supaya kemudian nanti secara kelembagaan lebih kuat. Kira-kira Bang, saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Saya tujukan ke Bang Daniel juga Bang Marwan. Bang Marwan, singkat aja tapi Mas. Ya, 1. Contoh negara berbisnis dengan rakyatnya menurut saya ya haji ini. Uangnya diambil dari masyarakat 25 juta, masyarakat suruh nunggu 17 tahun, dan sebenarnya pendekatannya masih pendekatan kolonial menurut saya. Dulu zaman kolonial orang haji didaftar, kalau bisa yang tua-tua. Kenapa? Yang muda-muda bawa perlawatan jihad memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang secara tidak sadar yang dapat 17 kayak ibu ya, mohon izin ibu, 65 tahun. Yang mudanya kapan?
Ini kan sama saja sebetulnya pendekatan kolonial. Jadi saya kira ibu misalkan 25 juta. Investasi selama 17 tahun sifatnya adalah lump sum. Dengan rate moderat. Saya hitung 168 juta Mbak. Uangnya kemana? Ini kan negara menikmati. Oke. Kemudian negara juga membelanjakan atas nama Departemen Agama dalam hal ini adalah villanya, tempat tinggalnya, Pelayanan akomodasinya, segala macam, pesawat ya. sebagainya. Jadi ini sebetulnya contoh negara yang berbisnis dengan, oleh karena itu menurut saya Mbak, ini harusnya ada perubahan paradigma. Oke, baik. Yang kedua menurut saya, ini Mas Dhalil, kita nggak bisa nunggu transisi lama-lama loh. Saya ingin katakan, tahun 2027 BPKH terancam defisit. Saya lihat laporan keuangannya, LW, likuiditas wajib yang mereka punya itu hanya 0,9 kali dari Oke. biaya operasional. Padahal dana Di yang tahun dikelola gede 2027 ya. Oke. ada 2 tahun nih, 2 kali haji. Oke, Dan uangnya nggak ada. oke. Jadi saya kira kita nggak bisa berpikir agak lambat gitu. Ini harus cepat. Nah, supaya saya harus bisa potong selesai. Mas Ahmad karena durasi mau habis. Ini negara berbisnis dengan rakyat nih kementerian ini nih. Gimana BPH agar tidak seperti itu? Ya, saya pikir tidak dalam posisi itu. Justru negara dalam posisi memfasilitasi Oke. pelaksanaan ibadah rakyat Indonesia, terutama umat Muslim. Terkait dengan pengelolaan dana haji tersebut, kuncinya ada pada transparansi dan Oke, akuntabilitas. Maka itulah yang kemudian jadi ketika adanya badan ini bisa fokus mengurusi misalnya mendorong bagaimana transparansi Harapannya begitu ya. ekosistem Ya. ekonomi hajinya, ekosistem keuangan hajinya. Bang Nani, Jadi itu sudah menurut kami ya itu memang PR gitu, Oke. dan itu komitmen Pak Prabowo. Baik, terakhir ini ke Bu Om. Ini sudah mendengarkan dari diskusi kita panjang lebar. Boleh dipakai mic-nya Bu. Tadi juga Bang Dhalil meminta agar masyarakat juga mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi sebagai masyarakat, calon jemaah haji, apa yang bisa Ibu serap dari ini? Dan apa harapan Ibu Om? Ya, alhamdulillah dari penjelasan ini saya ada sedetik cerah mungkin ya. Mudah-mudahan dengan dari pihak penyelenggara perlu waktu mungkin ya untuk membenahi sehingga bisa apa yang kita harapkan terwujud gitu ya. Saya menunggu mungkin ya Pak untuk kali ini. Mudah-mudahan harapan-harapan dari saya dan juga mungkin jemaah yang lain semuanya bisa terrealisasi. Artinya saya pribadi ya mungkin seperti tadi pengen tenggang waktu haji itu tidak Lebih cepat, terlalu lama, ya. dipercepat gitu ya. Dan yang pada akhirnya memang tentu ini adalah berkaitan dengan memang sudah panggilan dari Allah ya tentunya. Oke. Kalau kita bisa berangkat gitu. Oke, ini nih yang bikin akhirnya permisif ya. Panggilan dari Allah, sabar. Jemaah Indonesia itu sabar Bang Daniel. Disuruh tunggu 17, suruh tunggu 48 tahun, sabar. Tapi mudah-mudahan Ibu ini didengarkan oleh Bang Daniel dan juga Kepala Badan Penyelenggara Haji bisa mempercepat waktu tunggunya nanti Ibu ya. Insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Ibu Om, Bang Daniel terima kasih atas waktunya. Mas Farid terima kasih, Mas Ahmad, Pak Marwan terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk Bang Daniel dan timnya bekerja untuk penyelenggaraan haji di tahun depan dan seterusnya. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi.